Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Revita dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan memenuhi praktek keperawatan anak, yang dimana di sini saya akan membuat video tentang prosedur pelaksanaan postural drainase. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan apa itu postural drainase. Jadi, postural drainase merupakan pemberian posisi terapeutik pada pasien untuk memungkinkan sekresi paru-paru mengalir berdasarkan gravitasi ke dalam bronkus mayor dan juga ke trakea. Nah, pada penderita dengan produksi sputum yang banyak atau berlebih, drainase postural itu lebih efektif bila dilakukan disertai dengan perkusi dan juga vibrasi. Nah, biasanya postural drainase ini dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena untuk mencegah mual dan juga setelahnya dan juga menjelang tidur supaya untuk meningkatkan kenyamanan. Biasanya dilakukan 3-10 menit setiap posisinya. Nah, postural drainase sendiri ini harus dihentikan apabila suara nafas sudah kembali normal atau tidak terdengar suara nafas tambahan seperti ronci. Selanjutnya harus dihentikan pada saat pasien dapat bernafas efektif. Selanjutnya apabila hasil rongsen negatif atau tidak ada penumpukan sekret. Indikasi pada postural drainase ini sendiri yaitu yang pertama pada pasien yang menggunakan ventilasi, yang kedua pada pasien yang dilakukan tirah baring yang cukup lama, yang ketiga pada pasien yang memproduksi sputum meningkat seperti pada fibrosis kistik dan juga bronkiektasis. Nah, sedangkan kontraindikasinya itu sendiri yang pertama yaitu gangguan sistem kardiovaskular seperti hipotensi, hipertensi. Selanjutnya yang kedua ada hipopsis atau batuk disertai darah. Yang ketiga tension pneumotoraks atau adanya udara di longga pleura yang tidak dapat keluar. Dan juga ada edema paru di mana adanya penumpukan cairan di kantong paru, dan juga efulsi pleura di mana adanya penumpukan cairan di antara 2 lapisan pleura. Nah, di sini saya selanjutnya akan memberitahu posisi-posisi postural drainase. Selanjutnya di sini saya akan memposisikan pasien yaitu anterior segmen, atau di mana ketika posisi sputum itu berada di lobus kiri atas, yaitu kita di sini memerlukan 2 bantal. Nah, bantal yang pertama kita letakkan di bawah kepala pasien. Nah, bantal yang kedua itu kita letakkan di bawah lutut atau tungkai pasien. Maaf ya Pak ya. Nah, seperti ini. Tetapi posisi pasiennya itu semi fowler atau 45 derajat. Maaf ya Pak, agak sedikit setengah duduk. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, posisi yang kedua yaitu masih anterior segmen, di mana posisi atau dengan posisi sekret berada di lobus kanan atas. Sama memerlukan 2 bantal, 1 bantal di bagian bawah kepala dan 1 bantal di bawah tungkai, dengan posisi pasien supinasi, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu apical segmen, atau ketika posisi sputum berada di kedua lobus atas. Nah, bantal masih sama, tetap berada di bawah kepala dan juga di bawah tungkai pasien. Tetapi posisi pasiennya itu 60 derajat ya, jadi seperti duduk. Maaf ya. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya posisi keempat yaitu masih masuk posterior segmen, di mana sputum itu berada di lobus kiri atas. Nah, posisi pasien yaitu si miring kanan atau miring kiri. Maaf ya, miring. Nah, bantal posisikan di samping kepala pasien. Maaf ya. Dan tangan berada di bawah bantal. Lalu
Bantal selanjutnya, posisi kaki memeluk bantal, dan satu bantal lagi letakkan di bagian telapak kaki. Kurang lebih seperti ini dengan posisi pasien semi fowler 30 derajat, kurang lebih agak sedikit naik bagian kepalanya. Nah, selanjutnya posisi kelima yaitu anterior segment atau ketika sputum berada di kedua lobus bawah, di mana posisi pasien tidur telentang, ya. Nah, karena posisi di sini itu harusnya itu kepala lebih rendah daripada kaki, jadi kita menaruh dua bantal di bagian kaki. Nah, kurang lebih seperti ini posisi postural drainase. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana cara pemberian atau postural drainase. Nah, selanjutnya saya akan melakukan prosedur pelaksanaan postural drainase, di mana tahap yang pertama yaitu harus dilakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Selamat pagi Pak, apa kabar dengan Bapak Marco? Baik Bapak, saya sini perawat Revita yang bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan postural drainase atau tindakan untuk pembersihan sputum, ya Pak ya. Saya di sini membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak, saya izin ke belakang mencuci tangan dan menyiapkan alatnya ya. Nah, setelah melakukan komunikasi terapeutik, selanjutnya kita menyiapkan alat dan juga mencuci tangan. Nah, alat yang pertama harus disiapkan yaitu ada stetoskop, ada air minum, tisu, bengkok, pot sputum, kom yang telah berisi NaCl atau Aquades. Selanjutnya ada bantal 4 buah. Selain itu, biasanya di rumah sakit juga menyediakan meja yang dapat dikeringkan. Nah, kita menggunakan itu juga. Nah, setelah menyiapkan alat, kita selanjutnya mencuci tangan 6 langkah. Cuci tangan tidak boleh di depan pasien ya, karena ini hanya mencontohkan. Setelah mencuci tangan, tidak lupa untuk menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Nah, selanjutnya kita lakukan persiapan anak dengan menggunakan baju tipis atau kaos. Setelah kita mempersiapkan anak, selanjutnya kita mengecek segmen di dalam segmen atau melakukan pengkajian fisik dengan menggunakan stetoskop atau bisa melihat hasil ronsen. Nah, jika tidak ada hasil ronsen, kita di sini melakukan pemeriksaan fisik menggunakan stetoskop. Maaf ya. Jika sudah, biasanya pada tindakan postural drainase ini harus dilakukan, yaitu jika terdapat bunyi tambahan seperti ronci. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan tindakan di mana kita akan mengajukan anak untuk batuk efektif. Nah, di sini posisi anak duduk juga boleh. Maaf ya. Nah, cara untuk batuk efektif itu ya, yang pertama kita harus menarik nafas pelan dan dalam dengan nafas diafragma. Selanjutnya menahan nafas kurang lebih selama 2 detik. Setelah itu kita batukkan 2 kali dengan mulut harus terbuka. Setelah itu tarik nafas secara ringan. Nah, berikut saya contohkan. Bapak nanti ikutin saya ya Pak ya. Yang pertama itu tarik nafas secara pelan dan dalam. Setelah itu tahan nafas kurang lebih 2 detik.
dan jika sudah 2 detik batukan 2 kali dengan mulut terbuka ya Pak ya. Ya deh ya, lihat saya dulu ya. Seperti itu, bisa tolong diikuti. Tarik nafas, tahan 2 detik, buang dengan batukan 2 kali. Nah, jika sudah, selanjutnya kita memberikan bronchodilator jika ada. Berpolisnya tidak ada, jadi tidak diberikan. Nah, setelah itu kita melakukan pengaturan posisi sesuai hasil pengecekan menggunakan bantal. Nah, posisi yang pertama yaitu jika sputum berada di paru-paru bawah, yaitu posisi pasien tengkurap. Maaf ya Dea, tolong tengkurap. Dengan posisi kepala yaitu lebih rendah dari kaki, atau bisa disebut sebagai Trendelenburg. Nah, posisi Trendelenburg. Nah, selanjutnya yaitu jika sputum berada di atas paru-paru, Nah, posisinya itu kepala lebih tinggi dari kaki dengan posisi pasien telentang. Telentang ya deh ya. Jika posisi kepala yang lebih tinggi bisa ditambahkan bantal. Maaf ya. Selanjutnya yaitu jika sputum berada di samping, yaitu anjurkan pasien untuk miring dengan tangan miring ya, tangan lurus ke atas kepala. Miring ya, dan kaki memeluk bantal. Setelah itu kita jika sudah memposisikan seperti ini, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lakukan perkusi atau clapping hand secara bergantian. Nah, jika pasien telentang, tangan menekuk di dada, maaf ya, dan posisi tangan menekuk dan lakukan kurang lebih 3-5 menit. Pada bayi cukup hanya 3 jari saja, kurang lebih seperti ini. Posisi tangan yaitu fleksi dan ekstensi. Nah, selanjutnya jika posisi pasien tengkurap. Nah, jika posisi pasien tengkurap, tepuk bagian punggung kurang lebih 3-5 menit. Sama seperti tadi, posisi tangan menekuk, dan ketika menekuk yaitu fleksi dan ekstensi. Nah, lalu pada bayi pun cukup hanya 3 jari saja. Selanjutnya, jika pasien miring. Jika pasien miring, lakukan penepukan di bagian samping dengan posisi tangan menekuk dan juga fleksi ekstensi. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita lakukan vibrasi pada saat anak membuang nafas. Nah, biasanya vibrasi ini dilakukan 2 tangan di bagian samping depan dari cekungan 3 dan getarkan perlahan ulangi selama 2-3 menit atau hingga pasien ingin batuk dan mengeluarkan semua sputumnya. Biasanya kita lakukan vibrasi di bagian samping depan sini. Misalkan, jika sudah melakukan vibrasi yaitu dengan memberikan getaran yang pelan. Jika pasien batuk, nah, anjurkan untuk berhenti sebentar dan anjurkan pasien untuk menampung sputum di pot sputum. Setelah itu, lakukan tindakan yang sama hingga lendir bersih. Jika belum bersih, dapat dilakukan suction
dengan cara yang pertama yaitu memasukkan kateter penghisap ke kom berisi Aquades atau NaCl 0,9% untuk mencegah trauma mukosa. Selanjutnya yaitu masukkan kateter penghisap ke dalam dengan keadaan tidak menghisap. Selanjutnya tarik lendir dengan memutar kateter penghisap sekitar 3-5 detik. Setelah itu, bilas kateter dengan Aquades atau NaCl 0,9%. Selanjutnya, lakukan hingga lendir bersih. Gunakan waktu kurang lebih 20-30 menit tiap sisinya. Selanjutnya, kita harus memastikan jika tidak ada tanda-tanda kelelahan pada anak. Jika terdapat tanda kelelahan pada anak, alangkah baiknya itu harus diberhentikan tindakan sebelum anak merasa kelelahan dan dapat dilanjutkan setelah anak beristirahat. Selanjutnya kita dokumentasikan hasil tindakan kita. Setelah itu kita merapikan alat dan juga mencuci tangan. Nah, jika sudah merapikan alat, kita mencuci tangan kembali 6 langkah. Jika sudah mencuci tangan, selanjutnya kita membuka sampiran. Setelah membuka sampiran, kita lakukan tahap terminasi, yaitu pada bagian penutup. Nah, Bapak, gimana Pak? Adek, gimana deh perasaannya setelah saya lakukan tindakan? Apakah merasa lebih nyaman? Baik, jika ada keluarga pasien, kita juga boleh berkomunikasi kepada keluarga pasien. Misalkan jika saya berkomunikasi dengan orang tuanya, baik Ibu, di sini tugas saya sudah selesai. Apabila Ibu memerlukan bantuan